Kayaknya dia udah datang ke rumah. Kita istirahat tungguin di rumah aja dulu. Itu kelebihan yang selama ini Abah dapat dari sosok istri gaib itu. Bagi Abah sendiri itu selain menolong orang-orang yang kayak tadi, itu seperti apa? Bagi Abah sendiri aja gimana gitu? Ya bagi saya sendiri mah ya kadang-kadang kita tujuanmu itu kadang-kadang tahu-taunya jadi gitu. Jadi nggak ada yang sulaya kalau Abah punya penglihatan gitu aja. Ada hubungannya nggak dengan kerajaan atau pantai selatan gitu? Memang iya ada. Oh. Ada, memang ada gitu. Apakah nggak punya rencana punya anak atau nggak Abahnya nggak pengen punya anak dari dia gitu? Ya dianya juga bilang kalau sama Abah nggak usah Ya. boga rencana punya turunan Jangan gitu. gitu. Jangan punya rencana ke situ gitu. Yang penting kesana kesini selalu Lancar. siap, selalu lancar, selalu mendampingi gitu aja. Kalau boleh ini juga ya kita agak ngebahas agak lebih dalam. Nah itu bah kalau mohon maaf sekali ya. Berarti kalau misalkan lagi HB itu ya kayak seperti sama manusia gitu. Iya. Cantik dia biasa berhubungan ya biasa gitu seperti manusia, nggak kelihatan makhluk lain. Percis wanita. Mendesah cantik. biasa. Iya biasa. Gitu. Nah bang, ini kan kita sekarang lagi nunggu Nyimas Sulung ya, Mas Sulung, dan mungkin teman-teman harap bersabar ya karena Abah Jonnya lagi ngobrol sama atau lagi ritual dulu, lagi menunggu persiapan dari Nyimas Sulung Gandasari. Nah, jadi ini kita udah serangkaian dari video pertama, kedua sampai ketiga, dan ini momen yang sangat ditunggu-tunggu ya. Jadi Abah Jon itu akan memperlihatkan wujud asli, wujud nyata dari Nyimas Sulung Gandasari. Nah bang, saya pengen nanya ke abang dulu bang. Ini kalau di dunia hal-hal gaib kayak gitu, seberapa besar sih abang penasarannya dengan hal-hal gaib seperti ini gitu? Jadi waktu kemarin penelusuran, waktu kita pertama kali ke sini, pas Mas Boy ya bilang bisa mewujudkan dengan secara padat bahwa istri gaibnya itu bisa nampak dan bisa tertangkap oleh kamera. Nah, di situ timbul rasa penasaran, rasa pingin sekali gitu melihatnya, karena baru kali ini kita ngonten, baru kali ini kita bertemu orang spiritual dan narasumber yang punya keahlian dan katanya bisa mewujudkan istri gaibnya. Untuk itu kita tunggu aja. Dan kemarin juga pas malam Jumat kita mau ke sini, cuman cuaca tidak mendukung, hujannya gede sekali. Udah bah, mungkin kita tunggu aja ya sampai itunya keluar berarti. Iya. Dan ini lagi di kamar teman-teman. Lagi meditasi mungkin. Soalnya kan yang namanya istri-istri gaib kayak gitu nggak seperti kita ya. Masih lama ya. Nah udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Nyimas Wulan berarti. Iya. Wah, masya Allah. Mohon maaf Nyimas, berarti ini masih raganya Abah Jon. Berarti Nyimas udah masuk ke Raganya Abah Jon. Berarti pada saat ini Abah juga ada. Ada. Satu badan dua jiwa. Iya. Oh. Berarti kalau misalkan wujud
asli seperti nyata mah hanya Abah Jon yang tahu. Iya, Berarti pada saat ini Nyimas juga ada. Hadir. ada. Mohon maaf sekali, saya ini berbicara dengan Abah Jonnya atau Nyimasnya. Sama saya sendiri Nyimas Ulung dan Asal. Oh. Mohon maaf Nyimas, mungkin karena kelancangan saya sama teman saya, rasa ingin penasaran, ingin lihat, sampai pada akhirnya Nyimas harus memaksakan memperlihatkan ke kita, tapi mungkin dalam bentuk purwarupa seperti ini. Apakah nggak keberatan? Enggak, saya dipanggil sama Mbah Jon untuk menemui orang yang akan datang gitu. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan Nyimas lagi hadir di sini nih, apakah Abah Jonnya sekarang di mana gitu, atau misalkan ada jiwanya? Iya, itu ngerangkep sama saya. Mbah Jonnya gitu ada di raga saya gitu. Oh, berarti satu badan dua jiwa. Ya itu antara Mas Jon sama Nyimas Gandasari ya. Nah, tapi boleh kita Nyimas tanya-tanya ke Nyimas. Boleh. Mohon maaf Nyimas, Nyimas itu asalnya dari mana? Kalau asalnya maaf gak perlu tahu, cuman saya kalau dipanggil ada datang. Oh, datang. Nyimas sayang sama Abah. Iya, itu kesayangan saya. Abah. Oh. Selain Abah, Nyimas punya suami yang lain enggak? Enggak, Hanya Abah satu-satunya. Abah satu-satunya yang pakai sama saya. Nah, Nyimas kenapa nggak pengen punya anak dari Abah? Kalau itu ingin, tapi cuman bukan bagiannya. Gak usah cari ke situ, gak usah pengen punya anak dari saya, cukup saya sendiri yang membantu dia. Berarti pada saat Nyimas sekarang ada di tubuh Abah Jon, berarti Abah Jon tidak sadar berarti? Tidak, dipakai saya itu badan. Berarti yang selama ini membersihkan rumah, merapihkan, menyiapkan segala sesuatu, Nyimas sendiri tapi pakai raga Abah Jon. Iya, saya sendiri yang merapikan segala macam yang tanggung jawab saya itu. Dan Nyimas juga mungkin sebagaimana istri ya yang berbakti kepada suaminya begitu mungkin Bang. Dan ini Nyimas ada pertanyaan. Di waktu itu Abah Jon itu pernah bicara bahwa setiap kesulitan, setiap ada tamu selalu Nyimas yang membantu dan membimbing Abah Jon. Betul itu? Iya, saya sendiri itu. Bahkan Abah Jon yang titisan saya sendiri manggil saya, terus ada orang yang pinta jalan, saya yang membantu. Dan seandainya Pak Jon itu punya rencana lain atau gimana lah, Nyimas sudah tahu mungkin? Tahu sendiri saya. Nah, Abah, mohon maaf kalau saya lancang. Kalau boleh tahu umur Nyimas itu berapa tahun? Umur saya itu bisa dipendekin, bisa dipanjangin, Bang. Maksudnya Nyimas? Maksudnya saya itu umur mah udah melintasi dari 40-50, tapi saya dibikin muda masih bisa. Berarti kalau Nyimas itu bisa sesuai dengan kebutuhan. Iya. Nah, Ya, kalau di sana kan mungkin Bang, kalau dia kelihatan dari kita 100 tahun atau berapa gitu, kan di sana masih muda Bang. Jadi ya penampakannya seperti ini, mungkin menggambarkan Nyimas itu seperti ini, penampakan aslinya mungkin seperti ini begitu. berarti kalau setiap hadir, setiap datang ke sini, berarti wujudnya aslinya juga seperti ini. Iya. Nah, sekali lagi mohon maaf saya rancang, itu bagaimana cara Nyimas membantu Abah Jon untuk
menolong orang-orang yang meminta serat ke Abah John gitu? Ya, saya itu gimana permintaannya. Kalau ada orang yang meminta tolong di jalan kebenaran, ya saya pasti tolong. Kalau minta yang enggak, misalnya mudah harta benda atau apa, harapan saya nggak akan bantu. Gitu. Dan misal ada orang datang ke sini minta pertolongan ke Abah John, dan orang tersebut ingin melakukan ritual pesugihan. Nah, kan di zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang kelilit hutang atau yang istilahnya pusing lah, pengennya yang real-real aja. Seandainya ada orang yang datang ke Mas John, bagaimana tanggapan Ninok? Saya angkat tangan, nggak bisa menolong orang seperti itu. Kalau orang seperti ya mau jujur, mau benar, minta kepada yang punya, saya bantu. Contohnya seperti apa itu? Contohnya seperti orang yang lagi kegelapan, yang lagi bangkrut usahanya, insya Allah saya tolong. Nah, kalau misalkan yang jomblo, yang belum dapat jodoh, nah untuk mempercepat daya tariknya, apakah ini Mas masuk ke mereka atau ada hal lain yang Nok Nyimas lakukan gitu? Enggak, kalau ada orang yang ingin punya suami, saya kasih amalan aja. Gitu, kasih amalan, terus dianya mintanya apa, misalnya minta main susu atau minta apa, saya dorong gitu. Nah, mohon maaf nih Mas, ini kan Nyimas ini bisa dibilang menggunakan badan atau raga dari Abah John. Nah, apakah pernah nggak suatu momen misalkan Abah Johnnya kesakitan atau emang udah biasa? Enggak pernah, udah biasa. Saya tolong demi kesehatan dianya gitu. Kalau dia abahnya manggil saya, tentu saya bantu segala-galanya. Nah, Nyimas, ini mungkin mohon maaf terakhirnya karena mungkin Nyimas juga nggak bisa lama-lama di sini. Nah, andai kata nih Abah John ingin menikah dengan manusia, dengan perempuan, apakah Nyimas mengizinkan? Saya mengizinkan, 100% saya mengizinkan, asalkan satu syarat yang udah dibilangin saya sama suami saya, yaitu harus ditepati. Jadi ada perjanjian. Ya udah, Nyimas, terima kasih telah menyempatkan datang ke sini, telah bersedia masuk ke raga Abah John. Barangkali Nyimas mau kembali lagi ke tempat Nyimas. Iya.